bersalawat ke atasnya, kita mendapatkan kemudahan-kemudahan baik di dunia maupun di akhirat. Baiklah tuan-tuan jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman melalui di dalam surahnya, yaitu surah At-Taha ayat 132. Wa mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lil muttaqin. Yang bermaksudnya apa tuan-tuan? Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Melalui firman-Nya di dalam surah At-Taha ini sangat jelas tuan-tuan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah menyerukan terhadap kita agar kita memerintahkan, mengajarkan terhadap keluarga kita perihal sholat. Maka di dalam ini perintahkanlah kepada keluarga mendirikan sholat. Maka pertanyaannya, sudahkah kita tuan-tuan sudahkah kita mengajari anak-anak kita tentang sholat? Sudahkah kita pernah mengajari arti pentingnya sholat dalam kehidupan dunia terhadap keluarga kita dan juga anak-anak kita? Kan pertanyaannya seperti itu. Akan tetapi ketika kita belum lagi melaksanakannya, maka tanggung jawab itu selagi kita hidup, selagi itu juga kewajiban untuk menyerukan terhadap keluarga kita tentang perihal sholat masih wajib lagi yang harus kita tunaikan. Maka tuan-tuan, sesungguhnya perkara sholat adalah perkara yang paling utama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sholat yang paling utama? Karena kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Selaku seorang hamba haruslah kita mengabdi kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pengabdian kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah melalui sholat. Karena sholatlah antara kita dengan Allah berkomunikasi, berbicara dari hati ke hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat sangat jelas diutamakan di dalam ajaran Islam. Maka sesungguhnya yang membedakan di antara kita dengan orang-orang yang agama lain pun adalah mengenai perkara sholatnya. Kita sholat beribadah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengabaikan sholat, maka kita sudah mengabaikan hak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang harus kita sembah. Maka tuan-tuan, ketika kita mendirikan sholat melalui firman ini juga, laksanakanlah sholat itu dengan cara sabar tuan-tuan. Sholat tanpa kesabaran itu juga tidak akan pernah sempurna ketika kita melaksanakan sholat tersebut. Sholat sesungguhnya memerlukan kesabaran yang amat besar tuan-tuan. Karena banyak adab-adab tentang perihal sholat. Dua hari yang lepas dan semalam juga saya sudah menjelaskan tentang perihal adab-adab sholat berjamaah. Itu adalah di antara salah satu pengajaran untuk kita berlaku sabar dalam menjalankan sholat. Saya ingatkan kembali lagi kepada tuan-tuan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajarkanlah kepada keluarga kita, anak kita, betapa pentingnya sholat dalam kehidupan kita, sehingga anak-anak kita tidak terjerumus oleh keutamaan dunia dibandingkan dengan keutamaan
akhirat. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, melalui yang diriwayatkan juga oleh Ibnu Mas'ud. Barang siapa yang tujuan kehidupannya hanya tertumpu kepada dunia, ya, niscaya Allah tidak akan pernah cukupkan kehidupannya. Akan tetapi barang siapa yang kehidupannya dikumpulkan kepada akhirat, Allah akan mencukupkan urusan dunianya. Sangat jelas tuan-tuan. Ya, ketika kita urusan kita diutamakan dalam hal dunia, sampai bila-bila pun hati ini tidak akan pernah puas merasai tentang dunia. Pernah saya katakan urusan dunia ini seperti apa? Seperti kita meminum air laut. Semakin diminum semakin haus. Begitulah ketika kita tertumpu hanya yang dikejar hanya urusan dunia saja, percayalah kita sepanjang hayat kita, sepanjang hidup kita akan disibukkan dengan dunia dan tidak akan pernah dipuaskan oleh yang namanya dunia. Bahkan kita sendiri akan terjerembab, akan tenggelam oleh tipu daya